Selamat malam, sore, siang, atau pagi teman-teman semuanya. Di sini aku akan mencoba untuk melanjutkan video sebelumnya terkait pembahasan progres 5 tubes irigasi kalian. Jadi di sini khususnya aku akan membahas terkait tentang saluran pembuang, desain saluran pembuang. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana cara mendesain saluran pembuang, aku akan jelaskan sedikit kenapa sih kita harus melakukan pembuangan air pada sawah. Padahal kita tahu sendiri bahwa padi itu membutuhkan air yang sangat banyak hingga menggenang pada siklus hidupnya di bulan pertama dan bulan kedua. Di perhitungan sebelumnya kalian juga udah menghitung bahwa kalian juga udah menghitung ETC, di mana ETC itu mewakilkan atau merepresentasikan kebutuhan air yang akan diserap oleh padi kalian. Jadi ETC ini dipengaruhi oleh varietas padi yang akan ditanam pada sawah kalian. Balik lagi ke pembahasan kita tentang saluran pembuang, kenapa kita harus membuang airnya itu. Jadi ada 3 alasan. Alasan pertama itu adalah karena curah hujan atau hujan yang terjadi itu bersifat probabilistik. Intinya adalah apabila hujan yang sangat deras menimpa sawah kalian, genangan air akibat hujan tersebut itu harus dibuang karena genangan ini dapat menyebabkan pembusukan pada akar-akar tanaman padi yang ditanam di sawah kalian. Eh, yang kedua ini kemungkinan adanya kesalahan dari manpower, utamanya ada pada operator yang membuka dan menutup pintu irigasi kalian. Yang ketiga adalah seperti yang sudah kalian hitung sebelumnya tentang water layer replacement. Itu intinya adalah kalian harus mengganti air genangan kalian beberapa waktu karena untuk menghindari adanya penumpukan zat-zat tercemar yang ada di sawah kalian. Jadi itu adalah alasan kenapa kita perlu mengganti itu adalah alasan kenapa kita harus membuang kelebihan-kelebihan genangan air kita yang ada di sawah-sawah. Nah, semua yang aku jelaskan tersebut bisa kalian baca lebih detail pada KP03 bab 6. Nah, untuk desain saluran pembuang sendiri ini sangat mirip dengan desain saluran pembawa, hanya saja di sini yang membedakan adalah nama salurannya pasti, terus kemiringan saluran, dan juga DM, di mana pada saluran pembawa kalian menghitungnya menggunakan DR. DM ini apa? DM ini adalah modulus drainase. Modulus drainase ini juga dijelaskan pada KP03 bab 6.2.2 yang ada di sini. Jadi di sini untuk menghitung modulus drainase kalian membutuhkan nilai DN, atau bisa kalian lihat DN itu adalah limpasan pembuang permukaan selama N hari. Di sini kalian membutuhkan nilai DN dan DN sendiri ini ada 2 jenis ya, DN untuk dataran rendah dan DN untuk daerah terjal. Untuk dataran rendah sendiri kalian akan menggunakan I atau pemberian air irigasi. I ini akan sama dengan 0 atau sama dengan evapotranspirasi. Ini ada keterangannya. Kemudian tampungannya atau delta S kalian ambil nilai maksimum 50 mm dan nilai perkolasinya sama dengan 0. Itu ya. Kemudian untuk dataran terjal sendiri, untuk daerah terjal sendiri sama seperti dataran rendah, kecuali pada nilai perkolasinya dibuat sama dengan 3 mm per hari. Kenapa kita lanjut untuk DM sendiri, modulus drainase sendiri, kita pakai persamaan 62 ini. DM sama dengan D3 per 3 kali 8,64. D3 ini adalah DN selama 3 hari. 3 ini adalah 3 harinya sendiri, dan 8,64 ini adalah konversi dari milimeter ke debit per satuan luas, yaitu liter per second hektar. Kenapa kita di sini memilih curah hujan sama dengan 3 hari? Karena ini juga sudah dijelaskan di atasnya sendiri, varietas unggul itu nggak boleh lebih dari 15 mm,
Varietas biasa tidak boleh melebihi 20 cm, tadi 15 cm. Varietas biasa tidak boleh melebihi 20 cm, dan juga kelebihan genangan tadi yang dengan waktu lebih lama dari 3 hari ini hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi panenan. Jadi kita tidak mau tidak terjadi panenan pada sawah-sawah kita. Maka dari itu kita harus melakukan pembuangan. Di sini juga ada contohnya di ini. Contohnya di sini itu untuk daerah dataran rendah. Nah, mungkin untuk lebih membuat kalian paham, di sini aku akan coba memberikan contoh perhitungan terkait DM, contoh perhitungan DM. Nah, di sini pakai saluran pembuang yang aku desain tahun lalu. Sorry. Di sini seperti yang kita tahu sebelumnya, karena kita membutuhkan air, di sini kita butuh air curah hujan 3 hari periode ulang 5 tahun. Oleh karena itu kita cari dulu hujan 5 tahun. Nah, di sini hujan yang kalian pakai adalah curah hujan wilayah Thyssen kalian yang sebelumnya udah kalian hitung pada progres awal. Itu kalian urutkan menggunakan distribusi Wilbur. Kemudian kalian ranking dari 1 hingga 10 karena kalian ngambil 10 tahun kemarin tiap bulannya. Nah, karena kita diminta 5 tahun, jadi kita harus melakukan forecast dari ranking 2 dan ranking 3, di mana ranking 2 punya periode ulang 5,5 dan ranking 3 3,67. Jadi kita lakukan forecast di sini. Kemudian kita lakukan untuk ke 12 bulan dalam 1 tahun. Selanjutnya kita cari R5 tahun milimeter per hari, di mana kita hanya tinggal membagi R5 tahun di atas dengan jumlah hari pada bulan tersebut. Kemudian 3 hari yang tinggal dikalikan 3 hari. Perhitungan sebelumnya kalian kalikan 3 hari. Dan untuk IR sendiri ini kalian asumsikan tidak begitu bagus manpower yang mengurus irigasi kalian, yang mengurus saluran irigasi kalian, pintu irigasi kalian, sehingga ini IR ini kalian isi dengan land preparation kalian. Jadi waktu land preparation itu kan pasti membutuhkan air yang banyak. Jadi IR ini kalian ambil langsung dari land preparation kalian. Lanjutnya adalah etanol. Di sini etanol sudah kalian hitung pada progres sebelumnya. Nah, untuk perkolasi sendiri kalian mengikuti dari ketentuannya. Ketentuannya adalah 0 atau 3. Di sini aku ada kesalahan di mana aku ngambil 2. Padahal petak aku itu daerah irigasi aku itu ada di dataran rendah. Jadi ini harusnya 0. Nilainya adalah 0. Jadi ini nilainya adalah 0 dan delta S nilainya disesuaikan dengan yang ada di KP. Untuk daerah dataran rendah adalah 50. Jadi di sini kalian hitung DN-nya sesuai dengan rumus tadi, rumus ini. Kalian hitung DN-nya sesuai rumus ini, di mana DN itu adalah RNT. RNT itu ini DN sama dengan RNT ditambah N sama dengan 3 harian dikalikan IR dikurangi ET dikurangi P dikurangi delta S. Jangan lupa 3 kali dalam kurung IR dikurangi ET dikurangi P. Nah, itu kalian hitung untuk 12 bulan dalam 1 tahun. Kalian cari DN max-nya, kemudian kalian bisa hitung modulus drainase menggunakan rumus yang tadi 6.2. Rumus 6-2 ini kalian bisa hitung modulus drainase menggunakan persamaan tersebut. Jadi langsung aja DN dibagi 3 dikali 8,64. Oke. Setelah kalian dapat modulus drainase, di sini kalian tinggal substitusikan, kalian tinggal masukkan ke template saluran pembawa kalian. Jadi nanti template-nya bisa kalian apa yang sudah kalian kerjakan di saluran pembawa bisa kalian kopas ke saluran pembuang, tapi DM-nya jangan lupa sekali lagi DM-nya harus diganti. Selanjutnya yang perlu kalian
yang perlu kalian garis bawahi, yang perlu kalian beri perhatian sedikit di sini, termasuk yang aku salah, jenis saluran. Jadi jenis saluran sekunder itu didefinisikan sebagai saluran yang menampung lebih dari satu saluran tersier. Sedangkan saluran tersier sendiri adalah saluran yang berada di dalam peta kalian. Jadi di sini mungkin aku kasih contoh sedikit. Di sini aku punya D1T, D2T, D3T dan seterusnya. Itu adalah saluran tersier yang ada di peta aku. Di sini aku punya D1 sampai D9 sesuai dengan peta aku. Sesuai dengan jumlah petak. Di sini kayaknya aku juga ada kesalahan di mana aku terlalu banyak bikin DT-nya Di sini aku bikin D-nya sampai 7 ya. Untuk T-nya aku bikin D-nya sampai 7. Sedangkan dari 8 sampai 14 adalah TR. Jadi D1 itu adalah D1T itu adalah saluran drainase yang ada di petak T1 dan seterusnya sampai D7. D7T itu adalah saluran drainase yang ada di dalam petak ke-7. Sedangkan D8TR itu adalah saluran drainase yang ada di petak TR1 sampai D14 adalah saluran pembuang drainase yang ada di petak TR7. Oke, di situ. Dan untuk sekunder sendiri di sini ada DRT1. DRT1 itu berarti adalah saluran yang menampung benar. Jadi saluran sekunder itu adalah saluran yang berada di luar peta kalian yang nantinya akan menampung satu atau lebih dari saluran tersier. Jadi di sini bisa kalian lihat karena aku punya 7 saluran tersier, makanya DRT-nya ada 1 hingga 7. Jadi di sini saluran di luar petak yang menampung hanya tersier 1, D1 berarti adalah DRT1. Di sini ada DRT1, lanjut DRT2 karena di sini D2 mulai masuk, jadi di sini adalah segmen T2, di sini segmen T3, lanjut T4, T5, T6 dan T7 sampai ke pembuangan akhir. Nah, di peta aku ini daerah irigasi ini aku buang ke rawa-rawa untuk kedua saluran pembuang. Oke, setelah kalian definisikan semuanya, tinggal kalian lakukan perhitungan sama persis seperti saluran pembawa hingga kalian dapatkan nanti ini parameter-parameter dari saluran kalian. Mungkin segini saja bagaimana cara mendesain saluran pembuang, dan semangat karena sebentar lagi udah mau selesai. Terima kasih.